2 tahun 2021 dan Perbup 22 tahun 2002, yaitu tentang penjenjangan kinerja atau gampangannya dari 4 itu dibus jadi 1. Soal nomornya saya nggak tahu, itu nanti akan keluar nomor berapa. Mudah-mudahan pedoman teknis tentang penyusunan penjenjangan kinerja. Yang kedua, nanti lampirannya Perbup itu adalah pedoman teknis penyusunan laporan kinerja. Yang ketiga adalah pengaturan yang akan dilakukan adalah salah satunya ini. Pedoman teknis itu nanti digunakan sebagai bentuk, belum ada ketetapannya. Jadi nanti pakai SK, sehingga mengikat LPPD dan laporan kinerja yang dibuat oleh bagian organisasi LKJIP indikatornya beda. Maka Menpannya ketika melakukan evaluasi mungkin ya dengan bisa match antara bagian organisasi dan bagian pemerintahan. Oleh karena itu, dengan nanti keluar satu putusan terkait dengan penjenjangan kinerja yang dipandegani oleh Bapelitbang, nanti akan menjadi sinkron. Jadi OPD tidak akan dibuat bingung dengan berkali-kali memenuhi data versi organisasi, nanti memenuhi data versi Bapelitbang, nanti memenuhi data versi inspektorat. Padahal yang diminta kadang-kadang sama gitu. Yang kedua, nanti perangkat daerah itu yang organisasi Sekda itu adalah melakukan fasilitasi dan koordinasi dalam penyusunan LKJIP perangkat daerah. Review draft. Jadi sebelum ditandatangani oleh kepala perangkat daerah, terus review draft LKJIP dilakukan paling lambat 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Artinya tanggal 28 Februari. Karena untuk yang 1 Maret sampai 31 Maret untuk bahan penyusunan LKJIP Pemda dan review LKJIP Pemda. Ini nanti kan diberi pada saat sosialisasi adalah kisi-kisi atau draft pasar. Tinggal Bapak Ibu sekalian mengganti isi atau mengisi sudah zaman bala masih dipakai segala macam. Ini nanti diharapkan tidak seperti itu lagi. Nah, karena salah satu kelemahan kita sesuai hasil evaluasinya dari Kemenpan adalah kualitas laporannya yang masih. Nah, karena apa? Ternyata untuk evaluasi gender itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan ya. Saya sukanya kalau pemberdayaan perempuan itu tak berdasarkan daerah. Nah, itu yang kemarin kita baru rodo dalam tanda petik tergopoh-gopoh ketika ada evaluasi ARG APE Pak ya. APE ternyata harus ada informasi tentang capaian gender di dalam laporan kinerja. Ya saya bingung jawabannya, laporan kerjanya sudah kadung dikirim terus berbulan-bulan yang lalu, mosok suruh narik kembali terus diseseli satu subbab laporan itu. Nah, wis kadung susah. Demikian juga di dokumen perencanaan Bapak Ibu sekalian, mau tidak mau nanti pada saat Bapak Ibu sekalian menyusun renja. Nah, ini hasil review dijadikan, ini sama Bapak Ibu sekalian ya, sudah sistematika LKJIP perangkat daerah sebagaimana terlampir ya Bapak Ibu sekalian. Terus ketiga adalah tentang pedoman teknis review LKJIP. Nah, ini kemarin pembahasan terkait dengan review LKJIP, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, padahal sesuai ketentuan bahwa review itu inspektorat wajibnya hanya
LPPD yang dibuat oleh bagian pemerintahan dan LKJWP itu menjadi bagian dari LPPD, sehingga kami tidak perlu melakukan review 2 kali, cukup review LPPD-nya sekali selesai. Sing target kinerja apa meneh, cascading di panganan apa, itu masih di tempat kita. Teman-teman dari bidang secara teknis, pelaksanaan teknis, kalau kami mintai data semoyo, padahal kami kalau tidak ada data kami sudah dikejar-kejar. Contoh dari organisasi. Yang pertama Pak, saya mengomentari judul perbuk ini. Judul perbuk ini itu kalau tidak salah ada 4 bagian gitu, tentang perhubungan, teknis penyusunan kebijakan dan seterusnya. Kalau saran saya sih kalau hanya ini nanti akan menjadikan hanya kita akan terbatas pada penyusunan kebijakan kinerja, laporan akuntabilitas. Untuk yang kami di OPD mungkin yang secara langsung pengguna atau user itu tentang pedoman teknis penyusunan cascading dan KJIP itu sebagai pedoman kami dalam menyusun berarti dokumen perencanaan cascading terkait itu dan pelaporannya yaitu LKJIP. Mungkin ini perbuknya akan lebih berguna itu kalau kemarin kan kita juga butuh pedoman untuk penyusunan dokumen perencanaan RPT dan dasar 2023. Artinya tetap nanti ke depan pasti berguna apa yang dan RPJMD 2025-2020. Kemudian kita butuh penjelasan, nggak cuma sistematika ini seperti ini, misal titik tidak sampai itu, tapi ini tuh maksudnya itu seperti apa, maksudnya itu apa itu. Kalau misal di renjanya itu tidak ada bagaimana mengungkapkannya gitu, kok tiba-tiba ujuk-ujuk muncul gitu. Kemudian punishment itu memang perlu ya, penting itu. Cuman kalau dibikin dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan kita seperti tadi Pak. Pengennya tujuan diadakan perbuk ini kan agar nilai sakitnya itu naik, itu kan tujuan utamanya. Jadi singkirin Pak. Jadi tidak semata-mata pokoknya tidak terbawa itu dapat punishment, tidak, tapi seperti halnya misal anak sekolah itu ada yang namanya KKM. Jadi setiap mata pelajaran itu ada KKM, nilai KKM itu misal 78. Kalau dia nilai 78 berarti dia naik kelas. Tapi kalau tidak ada satupun OPD yang di bawah itu ya kita nggak ngasih punishment gitu. Artinya kan dia juga udah mencapai passing grade yang disyaratkan, sudah baik gitu loh. Pemesanan bisa segera menghubungi Ibu Siti Purwanti. Salam berencana. Salam berencana. Lambaikan tangan ke arah kamera.
Terima kasih juga untuk Bapak Sigit Naditra sebagai pimpinan ASAM malam hari ini. Kasih tepuk tangan dong. Semua kita diakui jauh di dalam lubuk hati. Ya saya melihat semuanya bahagia kayaknya ibu, gak ada yang sedih ya, gak ada yang nangis. Baik, semuanya bahagia dan terima kasih sudah hadir kembali bersama kita kembali. Dan saya akan membacakan susunan acaranya pada malam hari ini. Nah, karena ini non formal Bu ya, jadi acaranya juga susunannya nggak begitu yang kayak tadi. Yang pertama itu adalah pembukaan, kemudian yang berduka silakan. Monggo Bapak. Pak, ini saya panggil Bapak berarti nanti 50.000 ya Pak ya? Wabarakatuh. Yang kami hormati teman-teman dari Bakelitbang dan bagian organisasi serta para kasubag perencanaan dan keuangan di UPT. Pertama, kami ada nama panitia mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti workshop penyusunan perbuk tentang sakit yang telah kita selesaikan tadi siang. Dan sesuai dengan tadi yang disampaikan Pak Busan, kita masih tetap menerima masukan-masukan dari masing-masing OPD terkait dengan penyempurnaan perbuk itu sendiri. Oke, nggak apa-apa. Jangan pegang-pegang ya, karena saya ini Pak. Loh, 1, 2, 3, 4. Usahaku wis kurang lematiku wis kokoran. Pas aku dolan cekul ketemu kowe ning dalan, kowe konangan gendaan. Kita bayar berapa dulu, dong? Kurang masalah yang kau berjuang aja nangis walau salah kurang sopo kowe malah kok pilihan Mosen dulu. janjimu anu jagat turutin angan-anganmu sakabehane wis tak turuti
tapi malah belenjandi. Budaya langkah dudui alane, metu kono belok kiri lurus bae. Rasanya wang sepion musim marai, hati tambah bebani. Rasanya wang sepion musim marai, hati tambah bebani. Padamu selalu ada kerinduan. Kerinduan yang menyiksa. Pada sepenggal senja Desember tahun lalu, saat hujan turun, kau akhiri kisah kita. Kita memang sepakat untuk pisah baik-baik. Dan katamu, kalau berjodoh, kita pasti akan bertemu kembali. Tapi sobat, perlu kau tahu, hujan turun pertanda bahwa diam-diam ada yang melihatmu, mengenangmu, dan merindukanmu. Dan aku berharap hujan ini akan segera reda, agar rindu ini tak terlalu lama. Kesetiaanku tak luntur, hati pun rela berkorban demi keutuhan kau dan aku. Biarkanlah aku memiliki sebuah cinta yang ada di hatimu. Apapun kan ku berikan, cinta dan kerinduan untukmu, dambaan hatiku. Permasalahan apa yang ingin disampaikan terkait semua? Yang saya hormati Pak Agung, Sekretaris Inspektorat beserta jajarannya, rekan-rekan pejabat fungsional, saya mengucapkan terima kasih yang telah memberikan bantuan dan kerjasamanya selama ini. Yang kedua, saya mohon maaf karena tanggal 1 Desember saya akan memasuki pensiun. Saya telah bekerja selama 37 tahun di perencanaan. Saya sudah 13 tahun. Yang pertama saya di bagian administrasi pembangunan selama 20 tahun. Terus di PRKP Cipta Karya selama 7 oh yang di BPJ lagi
Rodo sumelang Wisnu kuraba kalilang ibarat koyo kutuk-kutukan kowe jan istimewa. Sekian lama ku cari dirimu Gavi, dari waktu ke waktu ku cari hingga putus asa diri. Janganlah diganggu, biarkan saja biar duduk dengan tenang. Senyum dulu, senyum dari